Pak Ustadz? Semangat banget. Alhamdulillah. Karena pas semangat. habis nelpon ya sama ibu mertua, Soalnya ibunya. ditonton sama ibu mertua jadi semangat, Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ini jamaah di rumah juga pasti udah gak sabar nih. Pertanyaan aku bukannya yang dijawab karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Bismillah, yang pertama dari @hamba Allah. Ustadz, saya mau nanya, kalau suami maksa nafkah berdua sedangkan istri juga jaga anak dan beres-beres rumah. Tapi suaminya maksa sampai bebangetan gitu, istri harus nurut. Gimana ya Ustadz? Gimana nih Ustadz Maulana? Mohon izin, mohon maaf, saya tetap berbaik sangka. Jangan sampai suami ini menyuruh istrinya, bukan memaksa, atau mengarahkan istrinya tapi bukan apalagi ya begitulah, memaksakan dan sebagainya. Tidak, karena suami itu Allah berikan kelebihan. Kalau wanita diberikan kelebihan rahim, kasih sayang, tapi laki-laki diberikan pundaknya yang lebar. Pundaknya laki-laki lebih lebar daripada bawahnya, perempuan lebih lebar bawah daripada pundaknya, karena ada rahim yang harus menopang anak bayi untuk hamil. Sementara laki-laki ada tanggung jawab di sini, di pundaknya. Maka laki-laki yang seperti yang dikatakan tadi, ditanyakan gimana kalau dia memaksakan. Sebenarnya bukan memaksakan, tapi mengarahkan. Betul tadi kata Bu Caca, mengarahkan, memimpin. Karena sosok laki-laki, kalaupun istri harus disuruh bekerja, bukan astagfirullahaladzim, aku gak enak dengarnya. Laki-laki menyuruh istrinya bekerja, aduh ngapain ya. Nah, mengarahkan aja kalau usul. Makanya ada unsur musyawarah dulu secara baik kepada istrinya. Yang mana menurut mama, apakah mama mau bekerja atau tidak. Terserah mama deh, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena maaf ya, perempuan itu emosinya tinggi. Iya, emosinya tinggi. Tapi hati yang enggak itu. Kemudian mohon maaf, makanya ada pertanyaan seperti itu tadi. Jadikan tetap berbaik sangka. Dan laki-laki yang menyuruh istrinya bekerja, tetap ada nilai tanggung jawab. Suami menemani, mengantar, menjemput, mempersiapkan. Nggak boleh santai-santai aja, nggak boleh Iya. malas, nggak boleh gengsi ya. Iya. Karena ada laki-laki yang gengsi nggak bekerja Jangan, loh. justru ngantar istrinya, Oh, Masya pastiin Allah, istrinya tabarakallah. aman dan sebagainya. Iya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Yang berikutnya dari @zizi220. Assalamualaikum tim Islam itu Indah, para guru Habib Ustazah. Saya ingin bertanya sebagai perempuan, ada nggak sih batasan karir wanita dalam menurut Islam? Nah, gimana tuh Bunda? Baik Zizi yang tercinta, luar biasa pertanyaannya, batasan wanita berkarir dalam Islam. Kalau lihat batasan pertama, kalau sebagai seorang perempuan ada dua nih Kak Caca. Kalau sudah bersuami harus minta izin kepada suami, itu termasuk batasan kan. Kalau tidak ada diizinkan oleh suami, bagaimana kita bisa bekerja dengan plong dan ada ridho dari Allah. Yang kedua, kalau yang belum bersuami berarti minta izin kepada kedua orang tua. Kemudian ketika kita bekerja, batasannya adalah jangan sampai dengan bekerja itu kita melupakan Allah. Melupakan kewajiban kita kepada Allah. Dengan kesibukan kita berkarir, kita tambah maju, tambah sukses. Sholatnya ditinggalkan, puasanya ditinggalkan. Kodrat sebagai perempuan, batasan waktunya kalau sudah berangkat jam 8, carilah yang waktunya malam itu sudah berada di rumah. Supaya balance, kerjaan selesai, anak juga bisa dirawat, bisa diurus, suami juga bisa terlayani, bisa diurus, mengurus, merawat suami juga. Jadi batasannya sebetulnya kita harus punya prinsip dalam agama kita. Kalau kita bablas, kalau kita bebas, nah bagaimana kita tidak ada batas? Batas inilah yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Bukan berarti kita bebas-bebas ini maunya kita, tapi lihatlah batasannya seperti apa. Kalau pekerjaannya itu khusus laki-laki, nah areanya khusus laki-laki, perempuan jangan memaksakan diri kalau tidak mampu. Nah kalau mampu misalkan menjadi bekerja riset gitu ya, meneliti gitu ya, menganalisa laboratorium misalkan yang tidak Itu menjadikan boleh. mengeluarkan beban dari kemampuan seorang wanita, nah itu Boleh. diperbolehkan. Jadi batasan artinya di sini bukan waktu, tapi batasan waktu artinya adalah norma ya. Iya benar. Baik, Kak jazakallah Caca. khairan Bunda. Afwan. Ustadz Syam, Iya. kesimpulannya boleh dong dari pembelajaran kita dari tadi pagi sampai sekarang tentang suami istri ini yang seru banget. Dan juga doa bersama ya Ustadz ya, Baik, silahkan. sudah mantap ya Guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Kak Caca. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita luar biasa, wanita muslimah serba bisa. Kesimpulan kita yang pertama, seorang wanita
boleh bekerja, seorang wanita boleh membantu mencari nafkah, namun tetap kodratnya seorang wanita adalah di rumah untuk yang namanya membesarkan anak-anaknya, melahirkan anak-anaknya, itu adalah tugas yang tidak bisa digantikan oleh seorang laki-laki. Dan yang kedua, seorang laki-laki hendaklah jikalau kita sebagai seorang laki-laki hendaklah kita malu seandainya seorang wanita lah yang mencari nafkah. Yang kedua, jikalaupun kita dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan uzur, haruslah kita pandai-pandai untuk meminta maaf. Meminta maaf kepada pasangan kita. Maafkan saya, harusnya saya yang bekerja, namun karena kekurangan saya, engkaulah yang bekerja. Seorang istri tidak minta banyak, seorang istri tidak akan pernah berlaku sombong jikalau kita seorang suami mampu untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada pasangan kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki secara adil kepada hamba-hambanya. Setiap hamba yang berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tanpa bekerja pun Allah memberikan kepada kita, apalagi jikalau kita bekerja dan mencari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui batasan-batasan dalam bekerja, jangan sampai mengumbar aurat, yakni melewati batas-batas norma-norma agama dan adat istiadat, dan kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, karena itu adalah kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang semuanya akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengajarkan kita sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Doa ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 250 agar kita senantiasa diberikan kesabaran. Bagi para wanita yang masih bekerja diberikan kesabaran untuk mengingat kodratnya sebagai wanita, dan bagi pria diberikan kesabaran agar senantiasa bertanggung jawab atas keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam, dan buat jamaah Islam itu indah, hari ini kita membahas tentang tema wanita hebat ya, muslimah hebat yang serba bisa, tapi bukan untuk menyombongkan diri di hadapan suami, tapi membuat kita menjadi semakin bersabar, semakin cinta terhadap keluarga kita. Terima kasih guru-guru kita Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga Bunda Tuti. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta seluruh tim Islam itu indah mohon pamit undur diri dulu. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Islam itu indah. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.